Rawamangun. Oh, Nah itu kan di situ rawan kalau malam. Nah sini lah jalan raya bebas. Ya kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekalian pada malam ini seperti yang saya janjikan kemarin, ya tadi saya katakan bahwa materi kita itu bersambung ya. Kita ngaji itu seperti kuliah, ada silabusnya, ada kurikulumnya. Sehingga kalau kita ngaji terputus-putus, ya penguasaan ilmunya akan terputus-putus, tidak jelas jadi. Nah, materi malam ini adalah materi lanjutan dari sebelum ini, bahwa judulnya adalah iman itu selalu mengacu ke Madinah ya. Sebelum ini kan sudah saya sampaikan ya. Jadi iman itu selalu mengacu ke Madinah. Nah, pada malam ini judulnya adalah ada apa di Madinah? Ya, ada apa di Madinah? Ya jelasnya kita akan membahas serba sedikit. Ini untuk katakanlah pada malam ini sebagai pembukaan saja, sebagai perangsang untuk kita berpikir lebih lanjut, studi lebih lanjut. Tapi mudah-mudahan itu membawa berkah yang berupa semangat ya, semangat untuk kita belajar lebih jauh tentang Madinah. Nah, kita ingat kembali bahwa dinul Islam itu bersumber pada Al-Quran. Sumber utama dari dinul Islam itu adalah Al-Quran. Al-Quran, kemudian sumber yang kedua itu Al-Hadis ya. Al-Hadis, Quran, hadis ya, ini orang sudah tahu semua. Nah, dari sumber ini, dari kedua sumber ini kita dapati sumbernya berupa dokumen ya, berupa dokumen atau naskah. Dokumen, ini jelas ada dokumennya, keduanya ada naskahnya. Nah, dari kedua dokumen inilah dinul Islam terbentuk. Dinul Islam terbentuk. Dinul Islam. Dinul Islam terbentuk dari dua dokumen, dua naskah, Al-Quran dan hadis. Hadis ini sebenarnya jamaah ya. Ya, tapi kita untuk menggampangkan ya sebut hadis saja tunggal. Yang kita maksud dengan hadis itu kumpulan sebetulnya dokumennya kumpulan berbagai kitab hadis ya. Kalau yang populer itu ada Kutubut Tis'ah, sekarang ini yang Kutubus Sittah, ada kitab yang 6, ada Kutubut Tis'ah, lebih lengkap lagi kitab hadis yang 9 ya, yang dianggap paling lengkap. Nah, itu menjadi dokumen, menjadi acuan bagi terbentuknya dinul Islam. Kalau kita mengacu pada peristilahan komputer misalnya, nah ini kedua dokumen ini ibarat sistem operasi ya, sistem operasi. Nah, sedangkan ini dinul Islam ini seperti sebuah aplikasi, ya, sebuah software aplikasi, tahu ya? Software aplikasi. Ini software aplikasi itu apa? Contohnya misalnya Word atau apa PowerPoint misalnya kan, semacam itu kan. Nah, otomatis karena ini aplikasi harus ada yang mengaplikasikannya, harus ada yang harus ada orangnya, gitu kan? Ada orang yang menggunakannya. Nah, sekarang yang menggunakannya siapa? Aplikator. Siapa yang menjadi aplikator dari dinul Islam ini? Siapa? Pelakunya. Siapa? Para aplikator dari dinul Islam berarti adalah para Muslim ya. Berarti siapa? Al-Muslimun misalnya kan,
muslim. Nah, jadi inilah kalau ini aplikasi, ini aplikatornya ya. Atau kalau kita mengacu pada pesan Quran sendiri, kalau ini adalah din ini adalah suatu wadah, apa bukan wadah ya, suatu pedoman. Nah, ini adalah pelakunya. Berarti kalau istilah Qurannya itu fa'ilnya ya. Ini adalah para fa'ilnya. Kalau jamak fa'ilun ya, kalau kita ambil tunggal fa'ilun ya, kalau jamak fa'ilun. Nah, jadi aplikasi dinuliskan sebagai aplikasi itu diterapkan oleh siapa? Oleh para mukmin, para muslim. Berarti para muslim itu adalah para pelaksana, para aplikator dari dinul Islam. Nah, kembali kalau kita bicara Madinah, nah, ingat kembali ya. Kalau kita bicara Madinah, diusut dari arti katanya, dari teori sorofnya. Madinah itu ingat dari kata dana ya, dinu ya, dana ya, dinu. Ini fil madi, ini fil mudhari. Masdarnya itu apa? Masdarnya adalah dinan ya, dinan. Atau nah, kalau ini masdar maka bisa, kalau kita bikin isim nakira menjadi apa? Nun. Ya kan? Dinun. Nah, dinun ini kalau mau didefinisikan pakai alif lam maka menjadi apa? Ad-dinu. Ya. Benar ya? Jadi, nah, din ini punya arti macam-macam. Orang boleh mengartikan agama, mengartikan pembalasan, sehingga Yaumuddin mereka artikan hari pembalasan ya. Kalau mereka menerjemahkan surat Al-Fatihah misalkan, Maliki Yaumuddin itu adalah raja hari pembalasan. Tapi nanti rajanya itu di hari kemudian ya. Hari kemudian itu maksudnya hari akhirat. Setelah manusia mati semua, baru Allah jadi raja. Nah, kalau sekarang nggak tahu Allah jadi apa. Jadi apa? Nah, jadi kembali fokus kita ketika kita bicara Madinah. Madinah itu adalah wadah dari din. Ya, Madinah itu adalah wadah dari din. Oh, kita mengusutnya belum sampai ke ini ya. Jadi kalau kita bicara ini masdar, maka isim makan dari dana yadinu ini adalah apa? Madinun ya. Madinun. Berarti ini polanya apa? Kayak masjidun. Kayak masjidun, jadi polanya apa? Maf'ilun. Kan kalau pola yang lain itu maf'alun ya. Isim makan itu maf'alun. Isim makan sejaman maf'alun. Kalau ini maf'ilun, sama dengan kata kerja sajadah yasjudu masjidun ya. Berarti madinun ini polanya maf'ilun. Nah, madinun ini kan mudzakkar ya. Katakan apa? Kata yang berjenis kelamin laki-laki ya. Nah, tapi makanya kalau ini dicewekin, madinun itu menjadi apa? Nah, itu ya. Madinun itu kalau dicewekin menjadi maji. Nah, dari sini ketahuan bahwa apa? Bahwa Madinah itu adalah simakan. Ya, simakan kalau sembilan. Suatu kata yang menyatakan waktu dan tempat. Waktu atau tempat. Nah, dengan demikian kita bisa melihat bahwa wadah dari ad-din itu adalah Madinah. Wadah dari din adalah Madinatun, wadah dari
Ad-din adalah karena ini definisi ya, adalah al-Madinah. Al-Madinatu. Al-Madinatu. Jadi kita bicara Madinah, meninjau Madinah dari segi saraf seperti itu, kemudian kita hubungkan dengan sejarah Rasulullah, sejarah perjuangan Rasulullah ya. Ketika beliau menyampaikan wahyu mulai dari Makkah selama sekitar 13 tahun, kemudian hijrah kan? Hijrahnya kemana? Hijrahnya bukan ke Madinah, hijrahnya itu ke suatu tempat yang bernama Yasrib. Satu tempat yang bernama Yasrib. Ya, satu tempat yang bernama Yasrib. Katakanlah Yasribun misalnya. Yasrib. Nah, kemudian setelah sekitar 2 tahun, Yasrib ini oleh Rasulullah disebut sebagai Madinah. Disebut menjadi Madinah. Ganti namanya menjadi Madinah. Gitu ya. Jadi bukan hijrah Rasulullah itu bukan dari Mekah ke Madinah. Yang benar itu. Ini hijrah fisik dulu ya. Kita bicara hijrah fisik. Jadi hijrah fisik Rasulullah itu dari Makkah ke Yasrib. Nah, kalau dari segi penduduknya, coba perhatikan. Dari segi penduduk ada sebuah buku yang menggambarkan penduduk Mekah dengan Yasrib pada waktu itu diperkirakan sama. Jadi jumlah penduduk Mekah dengan Madinah itu dengan Yasrib itu kira-kira sama. Samanya itu berapa? Sekitar 25.000 sampai 30.000 orang. Jadi bisa dibayangkan kalau Makkah sebuah kota, Yasrib sebuah kota, penduduknya paling banyak hanya 30.000 orang. Ya. Nah, kalau misalnya coba ketika Rasulullah hijrah dari Makkah ke Yasrib, yang hijrah berapa orang? Atau orang-orang Mekah yang diislamkan oleh Rasulullah pada waktu itu ada berapa orang? Ada pernah tahu nggak? Baru ratusan. 9 dan orang ya. Kalau menurut sebuah hadis Muslim, jumlah orang Mekah yang diislamkan oleh Rasulullah pada waktu itu, pada saat menjelang hijrah, itu jumlahnya sekitar 600 sampai 700 orang. Jadi antara 600 sampai 700. Nah, ini disebutkan dalam hadis Muslim ya. Jadi diceritakan pada waktu itu, dalam hadis itu Rasulullah merasa sedih karena cobaan terhadap para muslim semakin keras gitu kan. Kejahatan kaum Quraisy semakin kelihatan, semakin meningkat gitu kan, sehingga Rasulullah bersedih. Kemudian sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, kenapa Anda bersedih?" Ingat loh, jumlah kita ada 600 sampai 700 orang. Jadi si sahabat ini berpikir bahwa Rasulullah mungkin tidak sekian lama kok, jumlah mungkin cuma sedikit gitu kan. Kata sahabatnya, jumlah kita ini ada 600 sampai 700. Tapi Rasulullah menjawab gimana? Kamu nggak tahu sih bahwa setelah ini kita akan menghadapi kekerasan yang lebih hebat lagi. Nah, jadi diceritakan dalam hadis itu sampai-sampai Rasulullah setelah itu, Rasul dengan peramputnya, setelah itu untuk sholat saja harus ngumpet-ngumpet, ya kan? Nggak bisa lagi mereka misalnya sholat secara bebas di sembarang tempat, harus ngumpet-ngumpet. Karena apa? Ya kemudian setelah itu semakin penentangan semakin keras, sampai akhirnya terjadi boikot ya. Dan begitu seterusnya, sampai akhirnya katakanlah itu kita lewatkan dulu. Tidak ambil jalan pintas cepatnya saja, bahwa kemudian Rasulullah pindah ke Yasrib. Nah, di Yasrib sekitar 2 tahun kemudian Rasulullah membuat piagam Madinah, dan kemudian Yasrib ini oleh beliau dinamai menjadi Al-Madinatul Munawwarah ya, Al-Madinatul Munawwarah yang kita singkat menjadi Al-Madinah. Ya. Nah, dengan catatan bahwa bukan dengan catatan maksud saya, seharusnya kita bertanya, kenapa sebuah kota yang bernama Yasrib oleh Rasulullah dinamai Madinah, gitu kan? Kan kita harus bertanya. Kalau ingat, kalau waktu saya di SD dulu cerita Jakarta misalnya kan, Jakarta itu namanya apa dulu sebelum menjadi Jakarta? Katanya namanya Sunda Kalapa ya. Sunda Kalapa.
bukan kelapa ya. Ini karena ini penamaan ini diberikan oleh kira-kira oleh Kerajaan Banten. Karena Sunda Kelapa waktu itu masih di bawah kekuasaan Kerajaan Banten. Dan kata kelapa di dalam bahasa Sunda bukan kelapa tapi kalapa. Sunda Kalapa gitu ya. Kalau kita kan menyebutnya menjadi Sunda Kelapa. Nah, Sunda Kalapa ini kemudian katakanlah gampangnya direbut oleh Portugis gitu kan. Kemudian Kerajaan Banten mengutus siapa? Palatehan ya. Palatehan merebut kembali dari tangan Portugis. Nah, setelah berhasil direbut kembali oleh Palatehan katanya, saya juga nggak tahu persis ya, ini kan cerita yang saya baca waktu saya dengar waktu SD. Kemudian Sunda Kalapa itu diganti namanya menjadi Jayakarta. Jayakarta. Apa Jayakarta? Artinya Jayakarta itu adalah kota kemenangan. Ya. Jadi dari Sunda Kalapa dituduki Portugis, entah Portugis ngasih nama apa, ya kan? Kalau Belanda kan ngasih nama Batavia ya. Portugis nggak tahu memberi nama apa. Nah, Jakarta, Sunda Kalapa direbut oleh Palatehan dari tangan Portugis, diganti namanya menjadi Jayakarta. Nah, jadi penggantian nama ini kan jelas. Penggantian nama itu ada tujuan gitu kan, ada tujuan. Nah, sekarang Rasulullah mengganti Yatsrib menjadi Madinah. Tujuannya apa? Maknanya apa di balik itu? Nah, itu tadi. Rasulullah mengganti Yatsrib menjadi Madinah karena Yatsrib itu menjadi tempat tegaknya apa tadi? Tempat tegaknya ini di ya. Bukan seperti pemahaman orang selama ini. Madinah mereka artikan kota. Ya. Kota. Nah, ini kita tentunya kalau kita kaji Quran lebih lanjut, di masa Rasulullah ada sebuah kota. Sebetulnya pada masa itu kota negara gitu kan, kota dalam arti negara kan, pada waktu kan terkenal kota itu berarti negara itu sebetulnya cuma seukuran kota gitu kan. Yatsrib ya Makkah seperti itu. Nah, yang perlu diperhatikan itu yaitu tadi kenapa Rasulullah mengubah Yatsrib menjadi Madinah. Nah, ini satu penegasan bahwa apa? Bahwa din itu membutuhkan tempat. Ini ya, bahwa din itu kita artikan apapun, din itu kalau kita artikan agama misalnya kan, kalau kita artikan ajaran atau kita artikan syariah atau apa gitu kan. Bahkan menurut sebuah kamus kan din ini bisa juga berarti organisasi. Ya, berarti organisasi. Jadi din itu berakatnya sebuah organisasi. Organisasi dalam bahasa Al-Quran itu adalah apa? Jamaah. Jamaah. Enggak ada? Jama'atun. Kalau kita terbiasa menyebut organisasi, kemudian kita juga menggunakan kata jamaah, kita sering kebanyakan kita nggak tahu kalau organisasi itu berarti jamaah. Kalau jamaah itu berarti organisasi. Loh, kok bisa? Ya kalau organisasi kita artikan perkumpulan gitu kan. Jamaah emang apa? Jamaah kan perkumpulan juga. Jadi apa salahnya kalau jamaah diartikan organisasi atau organisasi diartikan jamaah? Ya maklumlah kita kan sudah terpengaruh oleh bahasa penjajah ya. Semuanya mengacu pada pengertian para penjajah gitu kan. Sehingga kita tidak mengerti apa istilah yang dari agama kita sendiri. Jadi, nah, kalau sekarang kita bicara Madinah sebagai sebuah negara katakanlah, ya, kita sebut sebuah negara. Negara apa Madinah? Negara. Nah, negara itu apa? Negara itu pada hakikatnya adalah organisasi. Negara itu pada hakikatnya adalah organisasi. Memang apa negara kalau bukan organisasi? Jadi organisasi terbesar di dunia ini namanya negara. Ya nggak? Masuk akal nggak? Real nggak? Organisasi terbesar di dunia ini, barangkali yang terapi juga ya, adalah negara. Nah, kalau kita bicara negara, maka kita ingat dalam tinjauan budaya yang namanya
Yang namanya negara itu pada akhirnya sebuah struktur ya. Kalau kita lihat dari kita gunakan istilah kebudayaan, negara itu struktur. Kalau tadi negara organisasi gitu kan organisasi ya struktur juga. Ya, negara itu sama dengan apa? Negara itu sama dengan struktur. Apa struktur bahasa Indonesianya? Struktur itu bahasa Indonesianya apa? Bangunan. Kalau kita mengacu pada perisahan Al-Quran atau hadis, bangunan itu apa? Bunyan. Ingat, bunyanun marsusnya kan digunakan. Bunyan atau binaun atau binaan. Nah, kalau kita mengacu pada perisahan budaya, struktur ini terbagi menjadi dua. Ada suprastruktur, ada infrastruktur. Apa infrastruktur? Jalan raya. Suprastruktur jalan raya. Infrastruktur. Nah, Masuk lah. ya. Infrastruktur jelas ya. Kalau infrastruktur jelas ya. Kalau infrastruktur ini mengacu pada bangunan fisik, ya, ini mengacu pada bangunan fisik. Pada bangunan fisik. Apa tadi? Dan raya ya. Got. Jembatan, got, Waduh. ya, gorong-gorong. Apalah pokoknya fisik dari sebuah apa? Katakanlah negara gitu kan. Itu infrastruktur. Nah, kalau begitu suprastruktur apa? Ini suprastruktur adalah kebalikan dari infrastruktur. Kalau ini fisik berarti ini apa? Undang-undang. Ilmu. Ya maksudnya aturan. Ilmu. Kalau ini fisik, ini Pedoman. kebalikan dari fisik apa? Goib. Boleh balik aja. Ya fisik ya non fisik dong. Ya, Ya kan? Non fisik. Nah, non fisik apa? Bahasa Indonesia kalau ini badan jasmani misalnya ini rohani kan, bersifat ruh kan? Bersifat ruh. Nah, yang non fisik ini kan bersifat ruh. Apa yang bersifat ruh? Bisa ilmu, ya kan? Bisa ilmu, peraturan dan sebagainya. Nah, ilmu ini struktur bukan? Ilmu struktur bukan? Coba. Ilmu struktur bukan? Gimana struktur ilmu? Struktur ilmu itu kelihatan kalau ditulis ke dalam buku. Jadi gimana? Ada pendahuluan, ada uraian, ada kesimpulan. Nah, itu struktur ilmu. Ya kan? metodologi. Lain itu kalau metodologi. Maksudnya ilmu ketika ditulis ke dalam buku, strukturnya, bentuknya, bangunannya itu terdiri dari pendahuluan, uraian, dan kesimpulan. Ingat itu ya, ingat itu. Ilmu itu strukturnya terbagi menjadi 3. Yang pertama pendahuluan, kedua uraian, ketiga kesimpulan. Itu struktur ilmu. Nah, kalau kita bicara misalnya negara, karena strukturnya ini adalah negara. Misalnya strukturnya ini adalah negara. Ada sebuah bangunan negara. Yang negara ini punya infrastruktur. Katakanlah Indonesia itu infrastrukturnya katakanlah mulai dari pulaunya aja kita sebutnya ya. Pulau termasuk infrastruktur nggak? Iya termasuk. Iya termasuk. Dari Sabang sampai Merauke itu merupakan infrastruktur dari negara yang bernama Indonesia. Nah sekarang infrastrukturnya apa? Pancasila. Bisa Pancasila, intinya ilmu ya, ilmu yang bersifat ilmu, bersifat roh, bisa Pancasila, bisa Undang-Undang Dasar 45, terus apa lagi? GBHN dan macam-macam. Nah ini kalau itu masih bersifat ruh atau bersifat ilmu bisa jalan nggak negara? Bisa jalan nggak negara? Ya masih batas ilmu.
Bisa jalan nggak? Nggak bisa. Nggak bisa. Jadi terus yang harus menjalankannya apa kalau gitu? Pendukung. Fisik. Harus ada orangnya. Menggerak. Ada orangnya. Nah, orang ini apa bekerja sendiri-sendiri secara serampangan atau terorganisir? Ya harus. Terorganisir. Sehingga infrastruktur ini bisa berupa ilmu, bisa juga berbentuk organisasi. Kalau tadi saya bilang mengacu pada sistem pada komputer, ada sistem operasi, ada aplikasi. Katakanlah misalnya undang-undang dan lain-lainnya itu adalah sistem operasinya, nah organisasi ini sebagai aplikasinya. Itu kalau kita bicara negara secara umum ya, dari sumber tinjauan budaya, negara itu terbentuk karena adanya infrastruktur dan suprastruktur. Kalau infrastruktur kan udah tersedia dengan sendirinya ya. Kalau misalnya berupa tanah gitu kan, tanah air dan ya, kalau bahasa Indonesia kan negara itu tanah air ya, tanah dan air. Disebut unsur utamanya karena itu yang paling dibutuhkan oleh hidup untuk hidup gitu kan. Hidup itu butuh tanah, butuh air. Orang Indonesia menggunakan istilah tanah air, sehingga Indonesia disebut sebagai tanah air beta kan. Itu punya orang Ambon. Punya orang Ambon. Punya orang Jawa. Padahal mayoritas orang Jawa. Nah itu hebatnya orang Jawa. Dia nggak keberatan. Di Indonesia disebut tanah air beta. Juga nggak keberatan ketika bangsa Indonesia menggunakan bahasa Indonesia, bahasa Melayu. Padahal mayoritas orang Jawa. Jadi jangan jelekin orang Jawa. Ada hebatnya orang Jawa itu. Walaupun Legowo. legowo benar. Legowo. Benar dari segi itu legowo. Iya, apa yang mau saya tekankan di sini adalah bahwa tadi kita bicara soal din ya, bicara soal din. Nah tadi kan din sama dengan organisasi ya. Din sama dengan organisasi. Salah satu pengertian dari din itu adalah organisasi ya. Nah organisasi yang bersumber dari ilmu ini itu membutuhkan apa? Membutuhkan infrastruktur atau dengan kata lain membutuhkan tempat, membutuhkan wadah. Nah sekarang kita akan meningkat pada pembicaraan yang sering dianggap peka. Kita sebagai orang Islam, sebagai pengoperasi dinul Islam, sebagai operator dinul Islam, sebagai pelaku pelaksana dinul Islam, itu butuh wadah nggak? Butuh wadah nggak? Butuh. Nah kalau kita sudah bicara demikian, maka banyak orang yang khawatir kalau kita itu akan merampas negara Indonesia ini menjadi sebuah negara Islam. Apa? Karena ini sudah traumatis ya, istilah ini sudah traumatis. Negara Islam itu sudah traumatis. Kenapa traumatisnya itu? Karena itu pernah diperjuangkan oleh tokoh yang bernama Kartosuwiryo. PKI ya. Apa? PKI. Bukan PKI. Ya, itu yang penggagas Darul Islam itu. Darul Islam. Apa Darul Islam? Darul Islam itu bisa kampung Islam, bisa negara Islam. Nah, kemudian kan Darul Islam itu disebut juga dengan istilah NII, Negara Islam Indonesia. Atau mereka juga menggunakan istilah N11 untuk menyamarkan gitu ya. Nah, ini istilah Madinah. Sebenarnya kan mereka mengacu pada Madinah ya. Nah, istilah Madinah yang kemudian disebut negara Islam dan lain-lain itu bagi bangsa Indonesia sudah menjadi istilah yang peka karena ada trauma dengan Kartosuwiryo itu. Jadi sejak awal kita memperjuangkan kemerdekaan bangsa ini, sebetulnya bangsa kita itu sudah ada sebagian dari bangsa kita itu yang bersemangat untuk menjadikan Indonesia itu selepas dari tangan penjajah menjadi sebuah negara Islam. Nah, salah satu tokoh yang menonjol itu Kartosuwiryo. Ya tentu Kartosuwiryo ada pendukungnya ya. Kartosuwiryo ada pendukungnya. Nah, Kartosuwiryo itu pada masa-masa awal merupakan salah satu sahabat dari Bung Karno. Nah, mereka konon pada masa-masa awal sebelum kemerdekaan itu mereka sudah bicara itu masalah bagaimana negara kita setelah bebas dari penjajah mau dibikin apa. Nah, Kartosuwiryo jelas dia ingin menjadikan negara Indonesia itu menjadi negara Islam. Nah kan Soekarno, kita ini kan bukan orang Islam semua gitu.
Nah itulah Soekarno menjadi pelopor nasionalis, katakanlah Kartosuwiryo menjadi pelopor orang yang ingin menjadikan Indonesia sebagai negara Islam. Kemudian kan ternyata Soekarno berhasil gitu kan. Soekarno berhasil, Kartosuwiryo gagal. Bahkan Soekarno berhasil memposisikan Kartosuwiryo sebagai gerombolan gitu ya. Sebagai gerombolan apa? Teroris. Teroris lah kalau istilah sekarang yang lagi ngetop sekarang ya. Teroris. Pemberontak. Berontak. Padahal kalau kita melihat secara lebih adil gitu kan, posisinya kan sama. Pada waktu itu Bung Karno berjuang ingin memberikan bangsa Indonesia, Kartosuwiryo begitu gitu kan. Cuma sistem apa yang mereka akan bangun, nah ini mereka berbeda. Soekarno nasionalis, Kartosuwiryo Islamis katakanlah. Islamisme. Jadi Kartosuwiryo ingin membangun negara Indonesia menjadi negara Islam. Nah, dia kalah gitu kan. Cuma kalau seandainya Kartosuwiryo berhasil, kira-kira yang jadi teroris siapa? Yang dianggap teroris siapa? Soekarno. Ya itu kan kalau masalah politik itu benar salah siapa yang menang gitu kan? Siapa menang siapa yang kalah? Yang menang benar, yang kalah salah. Menurut siapa salahnya? Ya menurut yang menang. Jadi kita tidak ingin bicara lebih lanjut soal itu. Nanti barangkali kalau perlu kita bahas tersendiri. Ya, cuma kita ingin menegaskan, sebetulnya ingin membersihkan istilah-istilah yang traumatis itu. Ya sekarang secara logis, secara konsekuensi logis, Islam membutuhkan Muslim, ya. Muslim membutuhkan wadah, membutuhkan tempat. Dinul Islam membutuhkan Madinah, gitu kan. Nah terus, emang bisa itu pemikiran seperti itu emang bisa dibuang. Emang bisa orang Islam membohongi diri sendiri. Nggak usah lah bikin wadah Madinah segala macam, gitu kan. Yang penting kita kan bisa sholat, bisa bayar zakat, bisa puasa, nggak diganggu gitu kan. Bisa bikin masjid dan lain-lain, bisa nggak diganggu. Apa cukup? Ternyata enggak. Ya, ternyata enggak bagaimana? Ternyata kan ada yang namanya Hizbut Tahrir misalnya kan. Kita kan Hizbut Tahrir itu mau ngapain? Hizbut Tahrir itu mengusung gagasan untuk ini bukan lagi negara Islam nasional gitu kan. Konteks nasional Indonesia saja, tapi sudah konteks dunia. Sudah konteks dunia. Ini kira-kira kalau dilihat dari sudut pandang nasionalis, ini kira-kira Hizbut Tahrir ini sama dengan gerombolan Kartosuwiryo enggak? Sama enggak? Kurang lebih sama gitu kan. Bisa dianggap sebagai gerombolan Kartosuwiryo karena idenya sama, ingin membuat khilafah. Apa sih khilafah? Pemerintahan Islam tingkat dunia gitu kan. Bahkan ini lebih mengerikan daripada Kartosuwiryo kan. Kalau Kartosuwiryo hanya ingin mengislamkan Indonesia, membuat Indonesia menjadi negara Islam, kalau Hizbut Tahrir udah tingkat dunia. Kenapa tingkat dunia? Ya karena mereka memang konon, saya nggak tahu persis, tapi memang beritanya ada bahwa yang namanya Hizbut Tahrir itu sudah ada cabangnya di mana-mana. Pusatnya di mana saya lupa. Tapi cabangnya sudah ada di mana-mana, termasuk di Indonesia. Nah, sehingga mereka ya otomatis dong punya semangat untuk berjuang seperti itu kan. Nah, tapi kita tahu juga bahwa pemikiran Hizbut Tahrir itu terutama yang di Indonesia atau barangkali seluruhnya dianggap oleh NU misalnya kan sebagai apa? Gagasan khilafah itu utopia. Apa utopia? Katakanlah gampangnya mimpi. Jadi kalau ingin membangun khilafah Islamiyah di dunia ini itu sebuah utopia, benar nggak kira-kira? Benar. Karena itu terlalu besar gitu kan. Terlalu besar. Artinya terlalu besar itu kalaupun itu bisa terwujud mungkin butuh waktu ratusan tahun gitu kan. Butuh waktu ratusan tahun. Kenapa? Karena itu membutuhkan, nah ini kembali, membutuhkan di tingkat-tingkat nasional itu di negara-negara itu negara-negara yang ada itu harus berubah menjadi negara Islam kan. Indonesia negara Islam, Brunei, Malaysia dan seterusnya gitu kan, Iran, Irak dan seterusnya harus menjadi negara Islam semua, baru bisa tegak sebuah khilafah. Itu pun kalau mereka semuanya punya pikiran yang sama dengan Hizbut Tahrir gitu kan. Tapi kan kelihatannya sekarang tidak sama. Pemikiran negara-negara Islam itu misalnya negara Islam Iran pada waktu itu ya, negara Islam apalagi. Terusnya kan akhirnya kan tidak, walaupun mereka mengusung negara Islam, toh padanya berbeda juga. Sekarang misalnya muncul ISIS gitu kan, ya kan Hizbut Tahrir kan diam-diam mendukung ISIS ya kan. Terus ada pihak yang tidak mendukung. Ya pokoknya kalau
gagasan tentang negara Islam, gagasan tentang khilafah itu sekarang sudah menjadi isu yang pekat. Pekatnya itu apa? Karena itu menimbulkan kekhawatiran pada pihak-pihak yang menentangnya gitu ya, pada pihak yang tidak sepakat. Nah, termasuk di Indonesia sendiri. Coba pemerintah Indonesia jauh-jauh hari sudah wanti-wanti jangan sampai di ISIS masuk Indonesia gitu kan. Ya, termasuk Hizbut Tahrir juga mungkin oleh mereka diwaspadai. Nah, sampai Hizbut Tahrir itu nanti muncul seperti kekuatan ISIS gitu kan di Indonesia. Nah, kembali pertanyaannya, itu kan masalah Madinah gitu. Permasalahan intinya adalah permasalahan Madinah. Apa permasalahan Madinah? Permasalahan bahwa Islam sebagai organisasi, sebagai satu jamaah ini membutuhkan sebuah tempat. Secara umum tempatnya dinamakan negara. Tadi saya katakan secara logis memang iya gitu ya. Seperti halnya kita sebagai manusia butuh rumah gitu. Sekelompok manusia butuh perkampungan, butuh perkotaan, akhirnya kan butuh negara gitu. Jadi kita orang Islam itu bisa nggak mengingkari logika bahwa kalau kita berislam, kita menjadi Muslim, kita menjalankan dinul Islam, kita butuh Madinah, gitu kan? Secara konsekuensi logis. Kalau enggak, berarti bohong, gitu kan? Berarti menjadi Muslimnya hanya Muslim yang penting menjalankan ritual aja, gitu kan? Jadi kita bisa sholat, bisa bayar zakat, bisa puasa, nggak ada yang ganggu, gitu kan? Tapi kan ada yang hukum yang tidak bisa jalan gitu kan. Misalnya pencuri harus, kalau dalam Islam itu kan pencuri harus potong tangan misalnya kan. Pembunuh harus dikisas gitu kan, balas bunuh misalnya kan itu nggak bisa jalan. Artinya, nah ini perlu diperhatikan. Ada sekelompok orang yang secara ekstrim memang berpikir seperti itu, bahwa kalau kita ingin menjalankan Islam secara utuh, maka Indonesia ini harus menjadi negara Islam. Ini kan permasalahan klasik ya, artinya permasalahan yang dari dulu sampai sekarang hangat gitu kan. Tadi saya katakan ini menjadi masalah yang peka. Sekarang bagaimana kita menyikapi hal ini secara lebih tenang, secara ilmiah gitu kan, sehingga kita tidak melibatkan emosi gitu kan. Tapi juga kita tidak menyembunyikan kenyataan bahwa memang konsekuensi logisnya menjadi Muslim itu harus mempunyai wadah Madinah. Ini ya. Nah, saya kemarin sebelum ini saya pernah katakan bahwa gagasan untuk menjadikan Islam sebagai Indonesia sebagai negara Islam itu adalah gagasan yang menakutkan orang lain gitu ya. Lalu tapi karena itu konsekuensi logis, lalu gimana jalan keluar? Apa kita perlu melakukan kudeta? Enggak. Ya? Apakah Madinah itu, nah ini kembali. Apakah Madinah itu harus sampai pada bentuk negara? Apakah Madinah itu harus identik dengan negara? Apakah Madinah itu harus bentuk? Madinah kan wadah ya? Madinah ini adalah wadah apa? Wadah dinul Islam. Madinah ini wadah dinul Islam. Apakah bentuknya harus negara? Ya kalau bilang harus berarti kita menyatakan perang, ya kan? Harus berbentuk negara, berarti kita menyatakan perang. Kenapa? Karena kita ditinggal di sebuah negara, ya kan? Oh berarti kita ingin membuat negara dalam negara, atau ingin mengubah NKRI menjadi negara Islam. Nah, berarti kita menyatakan perang dengan siapa? Dengan sesama Muslim sendiri yang nasionalis, dengan orang Kristen, orang Hindu, dengan orang Buddha dan yang lain-lain. Sanggup nggak? Sanggup nggak? Apa kita mau menularkan bencana Timur Tengah di sini? Membuat perang saudara yang sangat kacau? Nanti kita harus berhadapan dengan nasionalis yang sama-sama Muslim itu kan bertemu di medan perang. Allahu Akbar, sono Allahu Akbar juga. Begitu. Ya, kira-kira antara Irak ketika menyerang ISIS teriak Allahu Akbar nggak? Iya. Allahu Akbar. ISISnya Allahu Akbar. Sama-sama Allahu Akbar berbunuhan. Gile lu. Ya kan? Nah ini kekacauan
Ini dampak dari kekacauan berpikir. Terlalu apa? Terlalu berpikir apa Ekstrim. itu? Apa? Ekstrim. Ya ekstrim satu segi, terlalu juga berpikir hayali. Ya, berpikir hayali, artinya hayalannya lebih kuat dari Logika. pikirannya. Jadi jawaban mudahnya, membentuk Madinah itu tidak harus dalam bentuk negara. Karena Madinah itu ada kelas-kelasnya dari segi ukuran ya, bisa ukuran rumah tangga, bisa ukuran masyarakat apa? Katakan se-RT gitu kan, se-RW, se-kelurahan, se-kecamatan dan seterusnya. Bahkan ada teman ketika saya sampaikan materi ini dia bilang, "Bang, kalau bikin Madinah yang seperti Abang ceritain itu bisa kita minta sama Ahok," dia bilang gitu kan. Kenapa minta sama Ahok? Ya karena Ahok itu kan walaupun dia kafir, dia Cina, kan dia suka dengan akhlak Nabi Muhammad, dia bilang gitu kan. Ya enggak? Suka akhlak Nabi Muhammad. Mana akhlak Nabi Muhammad yang disukai oleh Ahok? Akhlak Nabi Muhammad itu kan tabligh atau amanah gitu kan. Apa lagi? Apa lagi? Apa? Sidik. Apa lagi? Sajaah yang jarang dikenal orang. Tabligh. Ini susunannya saya nggak tahu yang persis itu gimana ya. Mulai dari mana? Sidik, amanah, patona. Sidik, amanah, patona, tabligh, sajaah. Ini yang jarang disebut, sajaah itu berani. Ya kalau soal berani kan Ahok berani banget gitu. Cuma si teman tadi bilang, kalau Ahok mah cinta Nabi Muhammad nggak sungguh-sungguh cinta bang, dia mah maling aja, dia bilang gitu. Maling apa? Ya itu maling, katakanlah maling sifatnya gitu ya. Tapi dia mau memakai sifat-sifat Nabi Muhammad, kata dia sih, tapi dia mau menjadi muslim, ya itu urusan dia. Mau jadi maling mau apa itu urusan dia gitu. Tapi yang jelas, nah itu tadi, bisa dong kita minta misalnya sebidang tanah kepada Ahok, minta izin gitu kan, untuk bikin Madinah kecil-kecilan, setingkat RT misalnya, tingkat RW, tingkat kelurahan gitu misalnya. Tapi sebelum ini kan saya juga pernah menyebutkan bahwa ternyata salah satu tokoh dai Indonesia dari Batak, namanya itu Yunan Helmi Nasution, itu pada tahun 70-an menggagas menggagas untuk mendirikan Islamic Village. Kalau tidak salah tempatnya di Tangerang ya. Islamic Village itu, nah di Islamic Village itu beliau membuat satu perumahan yang di situ ada rumah sakit, ada pemakaman, ada macam-macam lah infrastruktur yang dibutuhkan oleh orang yang tinggal di situ ya. Tapi saya nggak tahu perkembangannya sampai di mana Islamic Village itu dan hukum apa yang berlaku di situ, gitu, peraturan apa yang berlaku di situ, saya nggak tahu. Cuma ternyata sampai sekarang kan nggak pernah ada keributan ya, nggak pernah ada berita misalnya Islamic Village itu dianggap ekstrim atau apa gitu kan. Ya walaupun kita tidak tahu apakah di Islamic Village itu Quran berlaku atau enggak gitu kan. Cuma namanya ada Islamic Village. Ya sebenarnya Islamic Village itu kan penyamaran aja dari Darul Islam. Ya. Village itu desa misalnya kan. Dar itu juga bisa berarti desa. Islamic ya Islam. Itu tidak ada berita bahwa orang-orang Islamic Village misalnya dikepung oleh polisi gitu kan, oleh Densus 88 misalnya kan. Nggak ada. Apa kita nggak bisa bikin semacam itu? Sebuah proyek percontohan misalnya kan, Madinah kecil-kecilan. Misalnya warganya, jamaahnya cuma 1.000 orang misalnya kan. Bikin perumahan. Dan di situ kita melaksanakan ajaran Allah, Al-Quran misalnya kan. Tanpa harus melakukan kudeta, tanpa harus Indonesia harus menjadi negara Islam, karena itu tidak realistis gitu kan, tidak realistis. Wah itu mah kecil amat, cemen amat. Nah kalau udah ngomong kayak gini, kecil amat, cemen amat, ujung-ujungnya kita mau menjadi seperti Hizbut Tahrir, seperti ISIS, mau mengislamkan dunia, menjadikan dunia sebagai apa? Sebagai wilayah kekuasaan Islam. Realistis nggak? Ya maunya sih begitu, tapi kan kembali ya realistis nggak?
Allahnya yang izinin Bang. Ya. Ya kembali kalau kita mengacu pada Nabi Muhammad, ketika di Makkah Nabi Muhammad kudeta enggak? Enggak. Ya kalau misalnya dia berpikir seperti ISIS ya. Tadi saya katakan di Makkah itu penduduknya sekitar 25.000 sampai 30 ya. Iya. Nabi Muhammad punya pengikut 600 sampai 700. Nah, ini kalau militan semua bisa nggak kira-kira melakukan kudeta? Bisa. Kenapa? Karena ketika perang Badar aja pasukan Nabi Muhammad cuma 300 orang, pasukan Abu Sufyan, Quraisy 1.000. 300 lawan 1.000. Kira-kira 1 lawan 3 gitu ya. 1 lawan 3. Nah, ini kalau berpikirnya apa tadi es krimnya? Nggak bisa melakukan pemberontakan gitu kan. Tapi akhirnya bisa menang, bisa terbantai habis. Tapi kan kalau berpikirnya ekstrim, terbantai habis ya masuk surga. Ya nggak, surga dapat bidadari ya udah nggak apa-apa mati. walaupun cita-citanya di dunia ini untuk menegakkan Islam tidak tercapai gitu kan. Nah ini hancur, masuk surga. Dinul Islam enggak tegak, Islam dituduh teroris, ekstremis gitu kan. Ini apa itu yang kita mau? Apa itu yang mau kita ulang? Ya. Jadi di situ ya. Jadi kalau kita berpikir bahwa kita sebagai pelaksana dinul Islam, sebagai para muslim, kita membutuhkan Madinah tapi tidak harus berupa negara. Yang penting ada wadah. Coba kalau kita bikin suatu perkampungan Islam tadi ya Pak Yunan Helmination bikin Islamic Village, kalau itu memang bagus gitu kan, kita jalankan suatu sistem yang bagus, sistem ekonomi semacam-macam di situ bagus, tanpa harus menyatakan keluar dari Indonesia gitu kan. Ya, kalau menyatakan keluar dari Indonesia kan otomatis langsung dibom ya, gampang sekali. Itu bisa. Nah kalau misalnya ini bagus nanti dianggap sebagai sesuatu yang gampang bisa dicontoh gitu kan orang lain bisa menyontoh. Misalnya orang Kristen, waduh Islamic Village itu bikinan Imam Widodo luar biasa itu, gitu kan? Kita bikinlah kampung Kristen sendiri, bilang silakan. Kampung Buddha sendiri, kampung Kristen silakan. Tanpa mengotak-atik keberadaan NKRI gitu kan. Tapi memberi sumbangsi yang bagus gitu kan. Dari segi akhlak manusianya gitu kan, sistem ekonomi dan macam-macamnya. Itu menjadi percontohan. Siapa tahu nanti kalau itu menjadi percontohan yang baik, diakui secara nasional, ya siapa tahu dianut oleh pemerintah Indonesia gitu kan. Akhirnya Indonesia jadi apa? Jadi Madinah juga. Jadi Madinah juga. Yang gak apa-apa kalau memang maunya begitu gitu ya. Caranya seperti itu. Ini ya. Bisa dipahami ya. Bisa dipahami bahwa memang kita membutuhkan Madinah tapi tidak harus berbentuk negara. Artinya Madinah itu bisa ada, ya kalau istilah sekarang bisa minimalis dulu lah. Nah, cuma ya ini yang perlu diperhatikan karena setiap Muslim yang menjalankan dinul Islam itu butuh Madinah, ya otomatis ini kembali pada prinsip yang awal bahwa beriman itu nggak bisa sendirian. Beriman itu nggak bisa sendirian, harus berjamaah. Harus berjamaah, harus bersama-sama, harus bareng gitu kan. Kalau kita beriman sendirian, akhirnya jatuhnya kita menjadi yang sekarang ini menjadi muslim individualis. Ingat, muslim Indonesia sekarang ini walaupun terbesar di dunia, tapi individualis. Karena itu miskin. Kebanyakan umat Islam Indonesia itu miskin. Kenapa? Itu tadi. Coba kalau bisa bicara potensi dana zakat gitu kan. Potensi dana zakat itu luar biasa. Nah ini kalau difungsikan betul-betul untuk membangun jamaah Muslim Indonesia, itu tidak mungkin ada jamaah Muslim Indonesia miskin. Nanti kita bahas sendiri ya. Bagaimana sistem ekonomi zakat itu nanti akan kita bahas sendiri pada waktu ini. Jadi tadi satu poin bahwa kita butuh Madinah, ya, gitu kan. Tapi tidak harus berbentuk negara. Bisa kita bikin Madinah minimalis. Nah ini kita berpikir ke depan ke sana ya. Ke depannya maksimalis sih. Ya tadi kan saya bilang yang kita bikin minimalis itu kalau orang suka bisa dicontoh. Contoh sama siapa aja, orang Kristen menyontoh silakan, orang Hindu menyontoh silakan, orang Buddha menyontoh silakan. Negara Indonesia, gitu kan?
sebagai satu organisasi terbesar mau nyontoh juga silakan. Memang kita larang, malah itu yang kita mau. Ya kan? Ya, misalnya kita mau, dan setelah melihat Islamic Village yang dibangun Imam Widodo, lalu orang-orang DPR melakukan survei kan, melakukan apa itu istilahnya, studi banding kan, negara NKRI dengan Islamic Village-nya Imam Widodo ternyata lebih baik Islamic Village-nya Imam Widodo. Ya kalau gitu ya udah kita pindahin aja sistem. Ya itu hayalan ya. Hayalan. Tapi yang betul-betul bukan hayalan itu kita bisa hidup, membangun satu lingkungan tertentu ya, dengan menjalankan ajaran Islam tanpa harus mengotak-atik NKRI. Nah, kita katakan masih nebeng gitu ya, nggak apa-apa. Itu ya satu poin. Kemudian poin berikutnya itu di dalam konteks kita bicara Madinah ada istilah-istilah penting yang perlu kita pahami. Misalnya salah satunya adalah istilah jihad. Ya, ini yang terpenting, jihad. Saya pernah katakan bahwa udah 1 jam belum? Belum ya? Belum. Saya pernah katakan, pernah bahas sedikit banyak istilah-istilah dalam Islam itu yang sudah disalahpahami atau secara keseluruhan dinul Islam sudah menjadi din yang misunderstood, yang disalahpahami. Ya termasuklah istilah jihad misalnya kan. Itu yang paling ditakuti oleh orang-orang sekarang. Itu yang merupakan istilah yang seolah-olah itu lahir dari kaum teroris. Karena istilah jihad itu jelas. Jadi Islam di Quran berulang-ulang menyebut misalnya jihadu bi anfusihim wa amwalihim kan. Itu berkali-kali kata jihad. Nah, ini bagi orang-orang yang ingin menyederhanakan juga karena kesalahpahamannya terhadap Islam, ini untuk mengatasi apa itu tadi trauma itu, mereka misalnya memberi solusi mereka itu adalah mengartikan jihad dengan pengertian yang lain. Jadi jihad tidak diartikan perang misalnya kan. Jihad diartikan apa? Ya bersungguh-sungguh ngapain? Coba, kalau kita bersungguh-sungguh tadi, bersungguh-sungguh sebagai muslim, kan semua harus dibikin sungguh-sungguh. Termasuk bikin Madinah tadi, harus sungguh-sungguh. Apa? Kalau sungguh-sungguh ngapain doang sungguh-sungguhnya? Sungguh-sungguh bayar zakat, sungguh-sungguh puasa, sungguh-sungguh sholat, begitu doang, sungguh-sungguhnya ritual doang. Sungguh-sungguh di kata-kata. Nah, di kata-kata. Kalau sungguh-sungguh ya kan sama dengan urkhulu fisil kafah kan? Menjadilah muslim yang utuh ya. Itu kalau sungguh-sungguh. Bukan menghindari misalnya, oh jihad itu istilah teroris, bagi kita bukan seperti itu. Nah, itu kan sama dengan ngelesnya karena nggak ngerti, karena bingung gitu kan. Nah, akhirnya kan dia menjawab dengan pikirannya sendiri. Nah, kita tidak mau menjawab sesuatu berdasarkan pemikiran sendiri. Kita menjawab segala masalah itu harus secara ilmiah, berdasarkan ilmu, gitu ya. Nah kalau kita menjawab secara ilmiah, maka jawaban kita itu tidak hanya akan mengenai diri kita sendiri, melegakan diri kita sendiri, tapi juga mencerahkan orang lain, gitu ya. Jadi kita belajar itu harus mendapatkan ilmu yang benar sehingga kita menjadi lega, menjadi tercerahkan, orang lain juga ikut tercerahkan. Orang lain juga menjadi hilang kecurigaannya terhadap kita gitu kan. Nah, coba kita berusaha seperti itu. Dan kembali kalau kita menyebut Madinah, salah satu istilah yang penting yang berkaitan dengan Madinah itu adalah istilah jihad. Istilah jihad. Jihad ini sering diartikan perang. Nah, oke lah jihad diartikan perang. Memang iya gitu kan. Selain berarti itu mereka bilang bersungguh-sungguh gitu kan. Ya kalau dihubungkan dengan perang, ya perangnya sungguh-sungguh, bukan perang-perang. Nabi berjihad enggak? Iya. Berperang enggak? Iya. Perangnya sungguh-sungguh enggak? Sungguh-sungguh, emang perang bohongan, sinetron kali. Jadi, ini jihad ini terbagi menjadi jihad apa? Akbar. Jihad asgar dulu ya. Jihad asgar, jihad kecil, kemudian jihad akbar. Nah, inilah jihad akbar itu sering dipopulerkan dengan pengertian
Jihadun nafsi. Jihadu nafsi. Nah, istilah jihadun nafsi itu sering dipahami secara pemikiran orang tasawuf. Apa pemikiran orang tasawuf? Orang kebatinan. Jadi merangi hawa nafsu itu mengurangi nafsu makan, gitu kan? Itu mah diet. Ya makanya kalau dihubungkan dengan teori kesehatan ya itu mah diet. Nah, kalau dihubungkan dengan orang para pertapa ya itu mah tapa, gitu kan? Puasa. Nah, kemudian apa itu? Pokoknya yang berhubungan dengan memerangi hawa nafsu, nafsu marah, nafsu seks, nafsu makan. Nah itu yang mereka sebut, yang mereka pahami sebagai jihadun nafsi. Padahal kalau dalam konteks Madinah, ingat ya, dalam konteks Madinah jihad itu ingat kembali yang pernah saya gambarkan. Nabi Muhammad yang baru membangun Madinah sekitar 2 tahun, keluar dari Madinah memimpin 300 orang ke mana nih? Ke Badar. Ini Madinah, ini Badar. Kenapa beliau dengan memimpin 300 orang ke sini? Karena akan Madinah itu akan dihancurkan oleh siapa? Madinah itu akan dihancurkan oleh Quraisy. Madinah akan dihancurkan oleh kafir Quraisy. Terjadi perang di sini, tadi saya katakan, perang yang luar biasa karena 300 tentara melawan 1000 tentara. Dan yang 300 ini keluar sebagai pemenang. Nah, dalam buku sejarah dikatakan ketika Nabi selesai perang Badar itu, dia mengatakan, "Rojakna minal jihadil asghar ilal jihadil akbar." Kita baru kembali dari sebuah jihad kecil, ingat ya? Yang dimaksud jihad kecil itu perang di perang apa di medan perang. Apa? Perang di medan perang. Medan perang di Badar ya, di lapangan ini terjadi perang kecil kata Rasulullah. Padahal perangnya keren, hebat, luar biasa. Karena 300 orang berhadapan dengan 1000 orang. Menang gitu ya. 300. Jadi ketika Nabi mengatakan demikian, loh, memang ada perang yang lebih hebat lagi dari ini? Ada kata Rasulullah. Bah, ada. Dan yang dimaksud perang yang lebih hebat itu adalah jihadun nafsi.